Eksistensi pers mahasiswa mencuat pada era Orde Baru, di mana pada saat itu banyak pers umum yang dibredel oleh pemerintah karena dianggap berseberangan dengan kehendak pemerintah. Oleh karenanya, pers mahasiswa yang pergerakannya cenderung di dalam kampus menjadikannya media yang seolah bergerak di dalam tanah. Kemudian pada tahun 1974 itu lahir istilah pers alternatif yang disematkan kepada pers mahasiswa, di mana pada saat itu pemerintahan Soeharto atau kita lebih kenal dengan pemerintahan Orde Baru itu terkenal sangat represif terhadap pers-pers umum yang akhirnya menjadikan pers mahasiswa ini sendiri sebagai media alternatif di saat pers umum itu tidak bisa mengangkat isu-isu terkait pemerintahan. Urgensi adanya pers mahasiswa adalah untuk mengawal isu-isu kampus yang mungkin jarang disorot oleh pers umum, turut menyuarakan permasalahan kampus dan menawarkan wacana alternatif terkait persoalan yang dihadapi. Kemudian muncul pertanyaan mengenai apa urgensi pers di dalam kampus atau pers mahasiswa. Seperti yang kita tahu, pada dasarnya pers mahasiswa ataupun pers umum tugasnya adalah sama, yakni sebagai media informasi dan juga sebagai pengkoreksi. Seperti belakangan ini yang sedang terjadi di perguruan tinggi, itu banyak sekali terungkap kasus ataupun skandal yang melibatkan civitas akademika, seperti korupsi, kasus kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dengan banyaknya kasus seperti ini, ketika tidak adanya kontrol dari pers itu sendiri, di mana maksud saya adalah pers mahasiswa, itu akan menjadikan masalah ini semakin runyam dan semakin banyak. Oleh karenanya, sangat perlu pers di dalam kampus. Meskipun pada saat ini pers umum itu sendiri telah memperoleh kebebasannya untuk bersuara. Sejarah mencatat hampir tidak ada sosok hebat yang lahir kecuali dari kalangan jurnalis. Sebut saja Laila Eskudori, penulis buku Laut Bercerita, Pramudia Anantatur, Gunawan Muhammad, Karl Marx, Soekarno, Muhammad Hatta, hingga jurnalis muda Najwa Shihab. Oleh karenanya, sejak dahulu, jurnalistik telah terbukti melahirkan orang-orang berpengaruh dan cerdas. Dikarenakan, jurnalis tidak hanya tentang profesionalisme semata, melainkan sebuah prinsip. Berbeda dengan ekstrakurikuler majalah sekolah ataupun ekstrakurikuler jurnalistik yang ada di sekolah, pers mahasiswa berperan jauh lebih luas daripada itu. Karena kegiatan jurnalistik kami tidak berkutat pada proses pemberitaan, kepenulisan, dan penggalian data saja, seperti fotografi atau videografi, ilustrasi, sosial media spesialis, copywriting, public speaking, hingga desain grafis. Bahkan kita juga belajar sastra seperti puisi, cerpen, esai, karena kita juga memiliki produk buletin sastra. Tentunya kemampuan-kemampuan yang sudah kita pelajari nantinya ini bisa menjadi bekal kita untuk di dunia kerja nanti, khususnya teman-teman yang mungkin nanti ingin menjadi seorang jurnalis, karena orientasi kami memang ingin mencetak profesionalisme dalam dunia jurnalistik di saat banyaknya kualitas jurnalis yang saat ini semakin hari semakin menurun. Lembaga pers mahasiswa Spirit Mahasiswa atau lebih dikenal Warta UTM yang lahir pada 8 Agustus 2008 berupaya memberikan kontribusi terbaik kepada masyarakat melalui produk-produk yang telah dilahirkan, baik cetak maupun digital. Berbicara mengenai produk apa saja yang telah kita lahirkan, kita sendiri di Lembaga Pers Mahasiswa Spirit Mahasiswa ini sendiri memiliki 2 produk. Yang pertama adalah produk digital, yang kedua adalah produk cetak. Di mana produk online kita ini sendiri terdiri dari berita harian, fotogenial, rubrik, esai, cerpen, hingga karikatur. Adapun produk cetak kami terdiri dari buletin sastra kecubung, buletin deep news yang diberi nama oposisi, dan juga majalah yang terbit setiap tahunnya. Kami juga telah mencetak beberapa buku seperti ontologi cerpen, esai, dan puisi.